bisa perkenalkan diri Ibu sama bidang keilmuannya? Oke. Nama saya Gabriela Alodia, biasa dipanggil Gaby. Saya adalah dosen di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, khususnya di kelompok keahlian atau keilmuan hidrografi. Bidang keahlian saya sendiri adalah pemetaan laut. Oke. Nah, saat ini Ibu lagi meneliti apa sih? Dan juga riset ini dikerjain di laboratorium apa? Oke, jadi saya banyak berkecimpung di bidang pemetaan laut, utamanya laut dalam sejak 2021. Jadi sejak 2021 itu kami banyak melakukan riset dan pemetaan laut bersama dengan institusi-institusi luar, yaitu Pushidrosal atau Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut, lalu juga dengan BRIN, ya Badan Riset dan Inovasi Indonesia, dan terakhir tahun lalu ya 2025 kami melakukan survei laut juga, dan kebanyakan itu kami berkecimpung di bidang pemetaan laut, gunung bawah laut gitu. Karena gunung bawah laut ini banyak yang kita masih belum ketahui secara global, apalagi secara regional gitu ya. Jadi kita banyak banget belum tahu bentuknya seperti apa, morfologi seperti apa, bahayanya seperti apa. Jadi riset saya banyak melakukan hal-hal seperti itu. Nah, makanya alat yang kami buat itu sebenarnya menjawab permasalahan yang saya hadapi di lapangan, yaitu kami bisa melakukan pemetaan dengan teknologi sonar ya. Namun kan teknologi sonar ini kita dapat morfologinya, tapi kita nggak bisa lihat secara visual ya. Jadi sebenarnya yang kita lihat tuh realnya apa gitu ya, karena sonar itu kan sensing ya, jadi berdasarkan pantulannya kita bisa lihat bentuknya. Nah, tapi untuk visualisasinya sendiri itu sejauh ini kalau kita tidak menggunakan alat yang advance gitu ya, itu memang sangat sulit gitu. Jadi 2001 sampai 2021 sampai 2023 itu kami belum dapat visualisasinya sama sekali. Nah, 2425 dapat, tapi itu harus kerjasama dengan OceanX gitu ya, yang punya sistem ROV atau remotely operated vehicle yang sudah advance. Nah, jadi development dari alat Basecamp ini itu tujuannya adalah apakah kita bisa melakukan pengamatan visual bawah laut dengan alat yang low cost gitu ya, jadi terjangkau gitu. Nah, developmentnya sendiri karena saya ini dari FITB ya, tentunya saya membawa masalah gitu ya dari riset saya. Nah, tapi penyelesaian masalahnya sendiri saya sadar bahwa saya nggak bisa kerja sendiri. Jadi saya ajak teman-teman di FTMD untuk bekerja bersama karena mereka yang punya spesialisasi atau keahlian di bidang perancangan sampai dengan manufaktur produk. Nah, tapi testingnya sendiri itu kami kerjasama lagi karena saya tahu beberapa titik yang dimana kita bisa lakukan pengujian lapangannya. Jadi banyak kerjasama dengan teman-teman di laboratorium FTMD. Namun untuk implementasi di lapangan tentunya itu sudah bagian antara FTMD sama FTB. Oke. Nah, untuk mitra yang dalam penelitian ini boleh diceritain juga, boleh? Oh iya, jadi mitra dalam perancangan dan manufaktur Basecamp tahap pertama ini ya, saya bisa bilang ini versi pertama karena ini pertama kali kami bikin, itu adalah PT Pagio Utama. Jadi PT Pagio Utama ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang survei laut gitu ya. Jadi inspeksi bawah laut, survei apakah sebuah area itu aman untuk kita buat konstruksi atau tidak, lalu untuk memindahkan oil platform dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Jadi operasinya banyak bergerak di bidang itu. Nah, jadi PT Pagio Utama ini sudah memiliki MOU dengan FITB ITB dalam bidang pendidikan maupun riset. Jadi sistem kerja kami atau kemitraan kami itu adalah kami develop produknya in-house, lalu saat produknya sudah jadi dan kami sudah uji di lapangan secara mandiri, nah itu kami titipkan ke mitra untuk diuji di proyek mereka contohnya gitu. Jadi kami juga dapat perspektif bahwa oh ternyata mitra itu kebutuhannya agak sedikit berbeda ya dengan kebutuhannya peneliti gitu. Nah itu banyak masukan yang kami dapatkan dari PT Pagio Utama juga. Oke. Nah, satu hal yang Ibu ingin sampaikan biar publik atau masyarakat lebih mengenal dunia riset. Ya, jadi dunia riset ini menarik sekali ya. Jadi riset dan pengembangan inovasi, saya rasa ini hand in hand. Karena memang kalau kita bicara riset, itu kita pasti terpaku pada output itu paper gitu ya, paper penelitian, hasil penelitiannya ini apa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita tabrakkan
hasil riset kita, permasalahan-permasalahan yang kita bawa dengan niat kita untuk menciptakan solusi. Nah, itu menurut saya akan menjadi menarik sekali gitu, karena saya sendiri di FITB kami selalu bermain dengan masalah gitu ya. Contohnya bencana gitu kan, pasti ada bencana gempa bumi, mungkin bencana badai, lalu kita bisa lihat di sini banjir bandang dan segala macam. Nah, itu kan semua masalah. Nah, bagaimana caranya kita bisa berpikir apa ya solusi dari semua masalah yang kita hadapi di lapangan gitu. Nah, itu pentingnya kita melakukan riset terlebih dahulu untuk kita tahu masalahnya sih sebenarnya tuh apa sih gitu ya. Dan kalau kita udah tahu masalahnya, kenapa bisa seperti itu? Baru dari situ kita bisa formulasikan solusi apa nih kira-kira yang bisa kita tawarkan untuk permasalahan yang sudah kita rumuskan tersebut. Dan solusi ini bisa dalam bentuk perangkat keras gitu ya, jadi hardware seperti yang kami sediakan, atau juga perangkat lunak. Dan riset ini juga penting, kenapa? Karena dengan riset kita jadi bisa tahu kekurangan kita gitu. Jadi saya tahu bahwa kelebihan saya sebagai peneliti kebumian lah ya, secara garis besar itu ya saya nggak bisa bikin alat seperti ini, tapi saya bisa punya mimpi bahwa saya pengen punya alat yang bisa gini deh gitu. Misalnya saya pengen punya alat yang bisa melihat visual bawah laut sampai 200 meter. Tapi saya nggak kebayang gimana cara bikinnya. Itulah kenapa kita ngajak teman-teman FTMD gitu ya, dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara untuk membuat perancangan sesuai dengan masalah yang saya tawarkan. Gitu. Jadi begitu kita tahu masalah, kita tahu cara memecahkannya, nah itu kita akan menjadi bangsa yang semakin mandiri sebenarnya, seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Oke, dan terakhir harapan Ibu untuk pengembangan selanjutnya atau penerapan si Basecamp ini gimana? Wah, saya dua hal kali ya. Jadi untuk Basecamp secara umum, Basecamp secara khusus deh ya. Secara khusus tentunya di roadmap kami pengen mengembangkan alat sampai dengan kedalaman 1000 meter. Karena itu memang niat utama kami. Karena kami pengen melihat komunitas atau habitat, bahkan mungkin bahaya-bahaya geologi yang bisa dilihat gitu ya dari singkapan yang kelihatan di laut dalam, atau mungkin ada aktivitas vulkanik bahkan. Nah, kita pengen melihat itu. Jadi harapan kami bisa sampai kedalaman 1000 meter, dan tentunya itu tidak akan sekali jalan ya, pasti iteratif prosesnya, pasti ketemu masalah lagi. Nah, selanjutnya juga untuk industri, karena kalau industri sendiri mereka butuh untuk inspeksi. Jadi pengen tahu juga sebenarnya industri itu butuh alat yang seperti apa, dan kalau misalnya ini bisa diaplikasikan, artinya kan kita bisa meningkatkan tadi itu kemandirian kita terhadap teknologi. Jadi kita nggak cuma berlaku sebagai konsumen gitu ya, nggak cuma beli alat lalu kita operasikan alatnya, kita training, tapi kita juga bisa bikin alatnya gitu. Jadi kalau kita sudah tahu cita-cita di risetnya seperti apa, cita-cita di industrinya seperti apa, nantinya ini akan berkembang menjadi sebuah identitas kita, karena kita kan sering bilang kita tuh negara maritim gitu ya. Nah, tapi se-advance apa atau sejauh apa sih kita bisa berdiri di kaki sendiri untuk benar-benar mengetahui kondisi bawah laut kita di Indonesia, baik yang natural maupun yang buatan gitu ya. Jadi untuk inspeksi maupun memang untuk penelitian dasar. Nah, nantinya ini akan sampai ujungnya ke masyarakatnya seperti apa gitu kan. Nah, itu untuk masyarakat kalau di bidang riset yang pasti mendapatkan manfaatnya adalah untuk tahanan bencana gitu ya. Karena kita pengen tahu, oh ada sesar apa di sebelah mana, bentuknya seperti apa. Itu masyarakat akan mendapatkan itu, nantinya pengetahuannya akan semakin meningkat, dan kebanggaan kita terhadap kemandirian teknologi bawah laut kita. Oke, boleh perkenalan diri dulu masing-masing, nama, terus jurusan, sama bidang keilmuan, sama kontribusinya di sini. Perkenalkan, aku Marvin dari Teknik Mesin 22, dan aku sebagai Mechanical Design Engineer dari Project Basecamp ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gravin dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2022. Di Project Basecamp sendiri saya sebagai Electrical and System Engineer, dan kebetulan ada satu teman kami juga yang menjadi Design and Manufacture Engineer, cuman sedang berhalangan hadir. Oke, boleh dong diceritain kontribusi kalian masing-masing di penelitian ini? Jadi kalau saya sendiri, karena saya merupakan Mechanical Design Engineer, kontribusi saya kebanyakan itu terkait desain yang berkaitan mekanikal. Sebagai contoh,
bagaimana cara agar Basecamp ini tahan terhadap tekanan air di bawah laut kedalaman 200 meter, lalu bagaimana agar tidak bocor oleh tekanan air dari 200 meter, lalu bagaimana agar Basecamp ini tahan terhadap korosi, dan setelah itu juga saya yang membuat CAD atau 3D design dari Basecamp ini, dan juga saya juga berpartisipasi dalam memanufaktur Basecamp hingga pada akhirnya berhasil menjadi alat yang berfungsi secara penuh di lapangan. Kalau saya sendiri mengurus bagian electricalnya dulu di bagian power source, terus pengintegrasian sistem electrical dengan komponen-komponen listrik lainnya. Selanjutnya saya juga berkontribusi untuk membuat human machine interface yang mana akan memudahkan para user dalam mengoperasikan si Basecamp-nya. Lalu saya melakukan pemrograman juga di microcontroller serta mengintegrasikan berbagai macam sensor yang akan memberikan data-data operasi aktual dari Basecamp itu sendiri. Seperti itu. Oke. Terus tantangan kalian yang dirasain pas ngelakuin riset ini? Oke, jadi kalau dari saya sendiri tantangannya itu yang paling utama banget adalah air laut. Nah, kenapa bagi saya sendiri air laut ini tantangan? Dan jadi beda kayak misal kita membuat drone, air laut itu menurut saya jauh lebih menantang karena ada 4 alasan. Yang pertama, tekanan bawah air laut itu sangat besar, di mana bahkan 200 meter itu bukan kedalaman yang cukup dalam, tetapi 200 meter itu untuk kebutuhan struktur itu sudah merupakan cukup tantangan bagi kami para teknik mesin gitu. Hal yang kedua adalah untuk masalah terkait sealing atau penyegelan dari kebocoran itu juga sulit ya. Dan yang ketiga itu terkait korosinya sendiri, dan yang keempat itu terkait komunikasi, karena segala hal yang berada di dalam laut itu kami sudah tidak bisa menggunakan yang berbau sinyal-sinyalan wireless-wirelessan. Itu kami perlu metode komunikasi khusus, dan oleh karena itu makanya environment kedalaman air laut ini sendiri merupakan tantangan bagi saya. Kalau dari saya sendiri, tentu saja karena basisnya saya adalah teknik mesin, di mana teknik mesin tidak sebegitu belajar dengan jauh lebih detail terkait pemrograman sistem seperti itu. Jadi saya sendiri harus belajar sendiri juga dan mengembangkannya sendiri di luar perkuliahan yang sudah diajarkan. Selain itu, kalau kita sudah ngomongin kedalaman laut, kita itu tidak bisa menggunakan sistem komunikasi seperti drone, karena GPS itu nggak akan bisa. Nah, salah satu tantangannya adalah di sistem komunikasinya. Kami itu harus membuat sistem yang dapat mengakses si Basecamp, tapi dengan latensi yang sangat baik, karena tujuan kami adalah navigasi. Nah, dari kami sendiri itu nggak bisa juga menggunakan kabel-kabel konvensional, jadi kami harus menggunakan mencari alternatif lainnya. Salah satunya adalah menggunakan kabel fiber optik. Jadi itu salah satu tantangan terbesar yang saya rasakan. Oke. Terus next, aku juga pengen tahu nih, kalian sebagai mahasiswa apa sih yang paling dirasain paling bermanfaat ketika kalian ikutan terjun langsung ke riset real gitu, bukan sekedar tugas kuliah gitu. Kayak ceritain pengalamannya. Oke, jadi karena ini juga merupakan pengalaman pertama saya ikutan project yang benar-benar terjun ke lapangan. Jadi yang menurut saya asik itu salah satunya adalah jalan-jalannya ke Pulau Pramuka. Tapi selain itu yang paling senang adalah karena saya sendiri masih mahasiswa dan saya belum pernah punya pengalaman kerja yang real. Jadi saya di sini bisa punya pengalaman benar-benar saya mendesain barang dari nol, dari konseptual saya hingga dapat embodiment desainnya sampai dapat detail desain. Saya juga ikut serta dalam seluruh proses manufakturnya. Saya juga tahu susah payahnya gimana pengadaan barangnya, logistiknya, sampai saya nyari-nyari vendor, negosiasi sama vendor juga. Jadi ada aspek teknis, non teknis juga saya dapat. Dan yang paling terakhir adalah saya senang itu karena pada akhirnya saya melihat Basecamp ini bisa terjun di lapangan secara fully functional dan beroperasi, dan ternyata juga Basecamp ini bisa membantu banyak pihak gitu, baik industri maupun researcher. Jadi menurut saya ini sangat menakjubkan sih. Kalau dari saya sendiri,
saya ngerasa Basecamp seperti anak saya sendiri karena memang kami itu desain semuanya dari nol. Untuk saya sendiri, saya itu membuat sistem-sistemnya masing-masing. Terus saya juga harus belajar step by step karena kalau kita langsung menggunakan alatnya sendiri, pasti kita kan nggak akan tahu kita harus seberapa baik untuk menggunakan alat seperti itu. Jadi kita harus belajar step by step, lalu implementasi dan integrasi ke sistem-sistemnya. Lalu yang menurut saya sama dengan Marvin adalah saat kita deployment pertama kali di Pulau Pramuka, Pulau Seribu. Di situ kebetulan kami itu testingnya itu hanya di kolam renang Saraga saja. Dan bisa dilihat kalau berenang itu sangat beda kondisi operasinya dengan di lautan langsung. Jadi sebenarnya kami agak deg-degan saat pertama kali deployment, tapi setelah semua sistemnya bisa bekerja dengan sangat baik, kami jadi sangat amat senang dan sama juga kami bisa liburan walaupun sambil mengerjakan project Basecamp ini. Oke, last pertanyaannya tentang gini. Menurut kalian seberapa penting sih buat mahasiswa gitu ya untuk ikutan terjun ke project riset kayak gini gitu? Dan gimana caranya nih tips-tips buat teman-teman lain yang tertarik mungkin ke jalurnya kayak kalian nih gitu, bisa dapat project riset kayak gini? Kalau menurut saya sendiri, buat mahasiswa ini, kalau misalnya Indonesia mau bikin produk baru, menurut saya mahasiswa ini penting banget buat meriset. Bahkan hal yang sesimpel Basecamp saja saat ini saya rasa belum banyak ada di Indonesia atau mungkin belum ada, saya kurang tahu juga. Tapi kalau misalnya lebih banyak mahasiswa yang melakukan riset seperti ini, riset terkait hal-hal seperti ini, bayangkan saja nanti berapa banyak lagi produk-produk baru yang bisa muncul di berbagai disiplin. Sebagai contoh, ini Basecamp ini kan untuk keilmuan teknik mesin dan untuk keilmuan geologi atau FITB, tahu kebumian. Nah, nanti mungkin ada juga mahasiswa lain yang melakukan riset di bidang farmasi, di bidang kehutanan mungkin, atau di bidang sipil, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya makin banyak riset seperti ini dilakukan oleh mahasiswa, yang jelas itu Indonesia akan mempunyai lebih banyak produk unggul dan juga akan mempunyai lebih banyak teknologi-teknologi baru. Jadi bisa bersaing di kancah internasional juga sih. Itu yang pertama. Kalau untuk tips and triknya sih, ya kalau dari saya pribadi, jangan takut mencoba aja sih, karena pertama kali saya dengar dan saya ditawarin oleh Project Basecamp ini, yang saya rasakan adalah wah, ini kayaknya kesempatan yang berharga sekali, karena tidak semua mahasiswa ditawarkan kesempatan langka seperti ini, apalagi benar-benar proyek yang bisa terjun langsung ke lapangan. Jadi kalau misalnya dari teman-teman nanti mungkin suatu saat mendapat kesempatan yang sangat unik dan sangat langka, dan teman-teman yakin ini nggak akan didapatkan di tempat lain, jangan banyak mikir, langsung diambil aja, langsung dijalanin aja. Kalau dari saya itu. Kalau dari saya sendiri, pentingnya ikut terjun secara langsung di bagian riset ini yang pasti adalah kita itu bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di perkuliahan. Misalkan kita sudah belajar teorinya, macam-macamnya, terus implementasinya gimana? Ya salah satunya adalah mengikuti riset ini, karena kita benar-benar menggunakan ilmu-ilmu yang kita gunakan dan menggunakannya secara langsung, dan salah satunya adalah membuat alat seperti Basecamp ini. Untuk tips kepada para mahasiswa, sama kayak Marvin, jangan takut untuk mencoba. Kalau sudah dapat tawaran, jangan takut nggak bisa atau takut apapun, karena dengan ikutan riset kayak gini tuh kita bisa banyak belajar hal-hal yang baru. Salah satunya juga di bagian non-technical seperti manajemen waktu, lalu teamwork, dan lain-lainnya. Seperti itu kira-kira.